Kamu sedekah 100.000, udah punya mobil bagus kamu. Wah, dimaki-maki, toyor-toyor, habis malam itu. Akhirnya kata istrinya, udah sana tidur di lantai, jangan tidur di kamar. Yang sedekah kurang ikhlas ini akhirnya malam itu dicaci maki sama istrinya. Lalu tidur pun di lantai. Jam 4 dia bangun, dia sholat subuh. Istrinya pun bangun, membangunkan anak-anak yang 8. Ayo bangun-bangun, sekolah. Beres, udah pakai pakaian semua, di briefing sama ibunya. Maaf ya nak ya, pagi ini nggak ada uang jajan. Ke sekolah jalan kaki. Kok bisa mah? Itu si papa nggak tahu diri, nggak ngukur-ngukur kalau sedekah. Masa sedekah 100.000 semalam? Mama juga bingung, nanti tukang sayur ngomongnya apa ini? Papa kalau sedekah nggak mikir-mikir. Kasih tahu sama papa kamu tuh. Udah tuh satu-satu, mulai anaknya ngampirin bapaknya. Pak, makanya kalau sedekah mikir, lari. Satu lagi anak datang, Pak, kalau mau sedekah tuh mikir, lari langsung. Sampai yang terakhir yang kecil, Papa makanya kalau mau sedekah mikir-mikir dulu, lari. Habis malam pagi hari itu, dicaci, dimaki, dihina. Tapi dia ingat kartu nama. Maka dia pun pamit sama istrinya, Ma, aku pamit dulu, bodoh, kata istrinya. Akhirnya dia pamit cari alamat di kartu nama, ketemu. Ketika dia bertemu dengan seorang satpam. Pak, ini alamat rumah ini? Betul. Ada apa Pak? Saya disuruh ke rumah ini. Masa sih Pak? Iya Pak, kalau nggak percaya tanya saja sama Bapak. Telepon. Pak, iya Pak, udah ditungguin di ruang tamu sama Bapak. Naik ke atas, ngobrol. Lalu yang punya rumah bilang, Pak, bisa tidak Anda berhenti bawa taksi hari ini? Hah? Hari ini Pak, kenapa? Anak saya mau kuliah, hari pertama belum ada supir. Bisa nggak Bapak jadi nyupirin anak saya? Kata supir taksi dalam hati, ya dari supir ke supir ini namanya. Bapak wajahnya kenapa kurang semangat? Iya Pak, saya harus bawa taksi Pak. Saya bayar 3 kali lipat dari gaji Bapak bawa taksi. Alhamdulillah. Apalagi, Pak bisa nggak gajinya duluan? Kenapa? Istri saya lagi ngamuk di rumah Pak. Sudah, saya nggak akan beli gaji dulu, saya kasih dulu uang nih. Hitung-hitung tanda persahabatan kita. Ini ada uang 2 juta dan ini ada uang 1 juta, 3 juta. Sana bawa pulang ke istrimu dulu. Nah, ganti baju, balik lagi ke sini. Ya Pak, saya pamit dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, itu motor di basement yang tadi malam, tolong bawa buat kamu. Jadi dari rumah ke sini pakai motor itu. Bayangkan pagi itu dia dapat 3 juta dan motor seharga 25 juta buat dia. Lalu dia pulang dulu ke rumah, bawa uang 3 juta dan motor 25 juta. Assalamualaikum, istri lagi ngegosok. Assalamualaikum, bodoh, katanya begitu. Mama, assalamualaikum, lihat dulu. Ngapain orang kere begitu di waalaikumsalamin dia. Saya nggak tahu Pak kerja apa ke Korea kayak ngapain kayak kamu. Habis Pak dicuekin, kemudian kata saya, Mah lihat dulu Papa, lihat dulu ke sini. Pas lihat, gitu. Lihat 3 juta langsung hijau. Papa lucu banget sih itu apa? Udah tuh diambil tuh duit, dicubitin ininya tuh pipinya. Papa tuh lucu banget sih. Nih uang 100.000 buat Papa ya, tambahin jadi 200.000 sana. Wah itu motor siapa? Itu pun dikasih buat Papa, buat dari rumah dia ke sini pakai motor itu. Subhanallah sedekah ya Pak. Iya, alhamdulillah. Pak nanti mas sedekah 100.000 lagi aja. 3 tahun Kang Mas, 3 tahun dia kerja jadi sopir pribadi, jujur, disiplin, waktunya sholat, amanah, nggak pernah nyolong, barang ketinggalan di mobil selalu dia bawa lagi. Neng ketinggalan ini dompet, Neng ketinggalan uang, Neng ada uang 20.000 di belakang, nih bukan punya saya. Jujur, disiplin, amanah, sabar ketika di jalan. Apa yang terjadi? 3 tahun berselang, ayahnya hendak membangun perusahaan di Sumatera. Lalu terdengar oleh anak perempuan ini, Pak,
Katanya papa mau bikin perusahaan di Sumatera. Iya deh, kok tahu? Enggak, mama cerita. Pak, kalau bisa direkturnya supir aku aja tuh. Gitu-gitu juga pinter ekonomi walaupun DO. Oh gitu deh, apalagi kelebihannya. Wah, pas sholatnya rajin, saum Senin Kamis, katanya sih tahajud, katanya itu juga nggak tahu. Kalau macet sabar, nggak pernah gerada-geruduk. Asli pas soleh orangnya. Akhirnya dipanggil oleh ayahnya. Mana, panggil sini, papa mau ngobrol. Akhirnya kata beliau, bisa tidak kamu besok ikut sama saya ke Sumatera? Ngapain Pak, nyopir lagi? Bukan. Kamu pokoknya ikut, saya mau bangun perusahaan di daerah Sumatera. Istri saya bagaimana Pak, ditinggal? Ikut, bawa, orang lama kok di sana. Anak saya gimana Pak, yang 8? Bawa. Sekolahnya saya sekolahkan sampai selesai. Rumah saya gimana Pak? Udah kontrakin aja. Enggak, memang saya ngontrak di situ Pak. Udah beres, apalagi tunggu, udah kesana berangkat. 2 minggu berselang dia punya rumah, dikasih rumah, kemudian dikasih kendaraan. Dan tahu kan berapa gajinya dari supir taksi? Sekarang 40 juta rupiah. Bayangkan, wah istrinya cengar-cengir aja, istrinya shopping aja, anaknya juga bahagia semuanya. Dari hasil apa? Dari hasil mengeluarkan uang 100.000 sambil astagfirullahaladzim. Kenapa 100.000? Maka Kang, Mas, Mbak, kalau ingin nasib kita berubah menjadi lebih baik, perbanyak infak, perbanyak sedekah. Dengar pengumuman pemberitaan akan membangun masjid di Ansan, Siratal Mustaqim, buru-buru bahagia, keluarkan sebagian harta kita. Mana panitianya? Suruh ini enggak? Ya langsung aja, iya. Kalian banyak istighfar, nanti sebentar lagi astagfirullahaladzim. Beruang. Hitung sampai 5. 1, 2, 3. Kurang sigap panitia. Ayo 100.000 keluarin. Kalau uang itu berapa jadi? 10.000 uang keluarin minimal. Rasain mau istighfar semua. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, ada kejadian bagi yang mau haji. Suatu saat ada seorang ibu, saya diceritakan oleh yang jemput saya ceramah. Suatu saat ada seorang ibu sambil jalan terus, ya, mau 20.000 juga boleh. Handphone enggak masukin. Kamera boleh. Celana yang ada nempel boleh. Silakan. Ya. Kang, saya diceritakan ada seorang ibu, dia pengen haji. Dia hanya punya uang 500.000 rupiah, itu pun nabungnya mati-matian. 500.000 dari sekian tahun dia nabung. Sampai suatu saat akhirnya dia bertemu dengan pengasuh panti asuhan. Pengurus panti asuhan sedang berkeluh kesah, Bu, aduh doanya Bu, kenapa, ada apa? Itu anak yatim saya yang 2 lagi sakit, ada di rumah sakit. Sakit apa sih? Sakit itu Bu, aduh lagi gak ada uang lagi kebetulan. Anaknya sekarang di mana? Masih di panti asuhan, habis gak punya uang, dari mana uangnya? 500.000 cukup nggak? Ya dicukup-cukupkan lah Bu, 500.000. Ya sudah, saya punya tabungan 500.000, sebetulnya buat pergi haji ini tuh. Bayangkan berapa juta, ini baru 500.000. Kemudian si 500.000 ini diberikan kepada pengurus panti asuhan. Lalu dengan semangat dibawa ini 2 anak yatim yang sedang sakit, dibawa ke rumah sakit, dirawat, diobatin, sampai kemudian berjuta-juta jumlahnya. Lalu dipanggillah direktur rumah sakitnya. Dia nanya, ada masalah apa? Itu Pak, ada anak yatim dari panti asuhan kesini sakit. Ternyata cuma punya uang 500.000. Total berapa pengobatan? 4,5 juta Pak, kata salah satu staf rumah sakit. Itu direktur rumah sakitnya malah marah.
Mana anaknya, anak yatimnya? Di sebelah sana Pak, di ruangan sebelah sana. Dihampiri. Ketika datang ada pengurus yatimnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini gimana ceritanya Pak, kok bisa ke rumah sakit besar begini, ini anak yatim? Bapak pimpinan pengurus anak yatimnya? Iya Pak. Gimana ceritanya? Sebetulnya ini anak ini udah payah betul Pak. Cuma ada ibu yang baik kasih modal ke saya 500.000. Saya memberanikan diri ke rumah sakit. Itu pun katanya buat modal untuk berangkat ke tanah suci. Ya Allah, si ibu itu kasihan amat, udah sepuh Pak, bertahun-tahun dia ingin berangkat haji, cuma ketemu 500.000. Akhirnya apa? Direktur rumah sakit bilang, "Jodoh biaya buat 2 yatim biar saya yang tanggung." Terus Pak, bisa nggak nomor telepon ibu yang ngasih anak yatim ini, saya minta. Lalu kemudian dia menelpon ibu itu, "Bu, lagi apa?" Nah, biasa di rumah, "Maaf, ini siapa?" "Saya Haji Anu. Saya direktur rumah sakit Anu." "Oh iya, kenapa Pak?" "Saya dari kemarin punya nazar, punya keinginan, ingin menghajikan seseorang. Cuma saya bingung siapa yang saya harus hajikan. Keluarga saya semua sudah, beberapa staf saya sudah, siapa lagi?" Ternyata Allah memberikan jalan, saya memang harus menghajikan ibu. Lihat, dari 500.000 yang tulus ikhlas, akhirnya beliau hari ini sudah menjadi seorang hajjah. Itulah keutamaan sedekah, keutamaan berinfak, keutamaan memberi. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Terus kejar Allahnya. Dan yang lebih baik lagi adalah bersedekah karena mencari keridhaan Allah. Itu yang paling utama. Mudah-mudahan yang hari ini sedekah yang 10.000, 20.000, biar nanti diganti oleh Allah sesuai dengan hajat keinginannya. Yang banyak dosa mudah-mudahan berguguran dosa-dosanya. Yang belum ketemu jodoh, ketemu jodohnya. Yang ingin istiqomah ibadah, mudah-mudahan asbabnya dari sedekah hari ini dikuatkan ibadahnya. Perbanyak sedekah. Yang keempat, jikalau kita ingin sukses, ingin mulia, ingin bahagia, yang keempat, jangan lupa sukseskan diri kita di rumah. Wahai para suami, jadilah suami yang menjadi suami yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Kita bekerja di sini sebagai suami, jaga harkat martabat kita. Jangan sampai di Indonesia punya istri, di sini selingkuh. Ada di sini? Kelihatan wajahnya soleh-solehnya. Tapi hati, istri tidak tahu, Allah tahu. Kita sering SMS-an sama siapa, istri tidak tahu, Allah tahu. Istri tidak tahu kita sayang-sayangan sama siapa, Allah tahu. Jaga diri kita, apalagi kita punya anak. Katanya buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, bakal mirip bapaknya. Bapaknya playboy, anaknya playboy. Bapaknya playboy, anaknya playgirl. Bapaknya ngaco, anaknya. Jadilah suami yang baik. Jemput rezeki yang halal, jangan yang tidak halal. Dan ingat, cari keridhaan istri kita. Seringnya ceramah itu adalah